Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di majelis ilmu di malam ini. Dan saya izin pakai mic ini ya, karena tak tertahankan berudah gerandeng gitu ya. Jadi pakai ini lah gitu daripada syarikan mah ya. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas tentang Zulhijjah. Kita tahu dulu nih hadisnya ya. Keutamaan bulan Zulhijjah. Jadi insya Allah besok 1 Zulhijjah ya. Sekarang ru'yatul hilalnya. Ya, Zulhijjah. Hadis dari Ibnu Abbas, ma min ayyamin al-a'malus sholihu fiha ahabu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal asr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min syai'in. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Maksudnya mati syahid ya. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad dari Ibnu Abbas. Nah, sini yang menjadi topik kita tentang saum di bulan Zulhijjah di awal-awalnya ya, di 10 atau di 9 ya, 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, dalil yang menunjukkan istimewanya saum di bulan Zulhijjah karena dilakukan pula oleh Rasulullah, sebagaimana yang diceritakan oleh Hunaidah bin Khalid dari istrinya. Beberapa istri Nabi mengatakan karena Rasulullah yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma asyura wa salasata ayyamin min kulli syahrin awwala isnaini minas syahri wal khamis. Rasulullah biasa saum pada 9 hari awal Zulhijjah, pada hari Asyura, Asyura yaitu 10 Muharram ya, saum 3 hari setiap bulannya. Itu diantara saum yang disunahkan ya. Di antara sahabat yang mempraktekkan saum selama 9 hari di awal Zulhijjah adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ulama lain seperti Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, dan Qatadah juga menyebutkan keutamaan saum pada hari-hari tersebut. Inilah yang menjadi pendapat
mayoritas ulama. Nah, tersiar ini ya tentang hadis ini ada dua versi ya. Yang pertama mengatakan bahwa disunahkan saum 1 sampai 9 Zulhijjah ya. Itu. Ada yang mengatakan juga 9-nya saja, yaitu saum Arafah ya. Hah? Tanggal 9 dari 10 lebaran. 9 ya. Sembilan. Nah, kita mau menerangkan nih. Iya. Kita mau menerangkan apakah saumnya itu 1 sampai 9 atau 9 saja ya. Nah, ini riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ma ra'aitu Rasulullah iman fil asri qattu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah saum pada 10 hari bulan Zulhijjah sama sekali. Ini riwayat Muslim. Nah, ada beberapa komentar. Yang pertama dari Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa Nabi meninggalkan saum itu padahal beliau suka melakukannya. Karena khawatir dianggap wajib ya. Nah, itu dalam Fathul Bari ya. Iya, padahal sunnah. Jadi khawatir dianggap wajib. Kalau puasa wajib hanya puasa Ramadan itu. Ya, yang wajib Ramadan sejak Asyura itu Asyura sunnah ya? sunnah. Sejak tahun kedua Hijriah ya. Diwajibkan hanya Ramadan saja. Mana ya cerita? Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan bahwa ada riwayat yang menyebutkan hal yang berbeda dengan riwayat Aisyah. Lantas beliau menyebutkan riwayat Hafsah yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah saum 9 hari Zulhijjah. Dan perkataan Hafsah yang menyatakan bahwa beliau malah tidak pernah meninggalkan saum ya 9 hari bulan Zulhijjah. Maka yang dimenangkan adalah perkataan yang menetapkan adanya saum 9 hari Zulhijjah. Ya. Ya, ini lagi diterangkan. Jadi ini pendapatnya ya Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa hadis dari Aisyah tadi ya yang beliau meninggalkan saum 1 sampai 10-nya karena kata Ibnu Hajar itu adalah dikhawatirkan jadi wajib ya. Dikhawatirkan jadi wajib. Gitu. Tapi tidak demikian kata Imam Ahmad ya. Tapi penjelasannya begini. Imam Ahmad menjelaskan bahwa maksud riwayat Aisyah adalah Nabi tidak pernah saum penuh selama 10 hari Zulhijjah. Sedangkan maksud riwayat Hafsah ya, potong teksnya. Kalau teksnya kepotong. Lantas beliau menyebutkan riwayat Hafsah yang mengatakan bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan saum pada 9 hari awal Zulhijjah.
sebagian ulama menjelaskan bahwa tidak, atau bahwa jika ada pertentangan antara perkataan Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi tidak pernah saum 9 hari Zulhijjah dan perkataan Hafsah yang menyatakan bahwa beliau malah tidak pernah meninggalkan saum 9 Zulhijjah, 9 hari Zulhijjah ya. Maka yang dimenangkan adalah perkataan yang menetapkan adanya saum 9 hari Zulhijjah. Ini diulang ini ya. Potong ini. Namun dalam penjelasan lainnya Imam Ahmad menjelaskan bahwa maksud riwayat Aisyah adalah Nabi tidak saum penuh selama 10 hari Zulhijjah ya. Sedangkan maksud riwayat Hafsah adalah Nabi saum di hari yang ada. Jadi hendaklah saum di sebagian hari dan berbukalah di sebagian hari lainnya. Dalam Lataiful Ma'arif. Inti dari penjelasan ini ya, nah, supaya tidak jelimet nih ya, boleh saum penuh selama 9 hari bulan Zulhijjah. Jadi 1 sampai 9 boleh ya gitu. Boleh ya. Boleh-boleh saja. Boleh ya. Atau saumnya pada sebagiannya saja gitu. Misalnya kita di Senin Kemisnya gitu ya, atau besok kan Kemis kan gitu. Atau Daudnya gitu ya gitu. Atau hanya 9 Zulhijjah saja ya, saum Arafah ya, boleh saja gitu. Bisa diniatkan dengan saum Daud atau bebas ya. Di hari mana yang pada hari mana saja ya. Tapi yang terpenting adalah jangan ditinggalkan saum Arafah, karena saum Arafah tentunya menghapuskan dosa selama 2 tahun ya gitu. Jadi 1 hari untuk 2 tahun ya. 1 hari diampuni dosa 2 tahun gitu. Yaitu hadisnya dari Abu Qatadah. Nabi bersabda, "Syamu yaumi Arafata ahtasibu alamullahi an yukaffiras sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Wa syamu yaumi Asyura ahtasibu alamullahi ay yukaffira as-sanata allati qablahu. Saum Arafah itu dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu ya, dan setahun yang akan datang. Bisa qoblanya atau ba'danya ya. Saum ini bisa menghapus setahun yang lalu dan setahun yang akan datang ya. Qobla dan ba'da. Ya, dengan 1 hari. Dan Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dari riwayat Muslim. Kalau puasa Daud itu sehari puasa juga ada. Ya. Saya itu sering Ya. puasa gitu. Iya. Jadi dalam penjelasan ini yang hendak kita jelaskan adalah bagaimana adanya 2 silang pendapat. Jadi sebagian mengatakan 1 sampai 9 boleh ya, saum 1 sampai 9 Zulhijjah. Sebagian mengatakan cuman 9 Zulhijjah saja ya, saum Arafah gitu. Nah, dari keterangan yang tadi kita baca, kita lihat tuh ya, maka boleh dua-duanya ya.
boleh 1 sampai 9 boleh ya. 9 saja boleh ya, atau di hari-hari tertentu saja diniatkan yang Senin Kamisnya atau Daudnya gitu ya, silahkan saja. Gitu ya. Ya. Itu yang 1 sampai 9. Nah, itu. Jadi selesai dari sini ya, jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan yang mereka saum 1 sampai 9 Zulhijjah. Ini sudah jelas keterangannya. Ya, sudah jelas keterangannya. Yang 9 Zulhijjah saja ya bagus itu juga ya. Saumnya 1 hari di 9 Zulhijjah bagus. Jadi ada keterangannya juga nih, penjelasannya gitu ya gitu. Nah, makanya disinilah butuhnya kita menuntut ilmu ya. Jadi tidak hanya berpatokan pada satu organisasi, satu ulama, satu orang ya. Ya. Iya. TV juga bagus itu kemarin. Iya. Jadi bagaimana istinbat itu bisa dicari ya gitu. Bisa dicari. Karena itu ya, kalau kita hanya berguru pada satu ormas saja itu ya, satu organisasi itu ya, ini yang dikhawatirkan ketika berpatokan pada itu saja ya, jadi ya menyalahkan yang lain. Nah, ini yang dikhawatirkan ya gitu. Karena justru yang paling indahnya adalah ar-ruju ya ila Al-Quran wa sunnah gitu ya. Itu yang paling indahnya gitu ya. Bukan hanya pendapat mazhabnya, pendapat kelompoknya, ormasnya ya, ulamanya gitu ya. Bukan. Tapi pada Quran dan sunnah gitu ya. Nah, ini sudah jelas ya, bagaimana Nabi diterangkan. Ada yang mengatakan di hadis Aisyah ya, Nabi meninggalkan itu ya gitu. Tapi kan itu hanya ketika dikhawatirkan jadi yang wajib ya gitu, jadi sunnah gitu ya gitu, sehingga tidak mengamalkannya bukan artinya itu jadi tidak boleh ya 1 sampai 9 saumnya gitu ya gitu, bukan jadi tidak boleh gitu ya gitu. Iya. Iya. Dan juga tadi yang keterangan Hafsah sebenarnya tidak menjadi ganjalan ya atau hambatan bahwa kebolehan saum 1 sampai 9 itu ya, seperti yang dibaca ada keterangannya, tinggal nanti di-share saja ya gitu. Nah, itu jadi tema kita untuk fikih sholatnya kita tunda dulu itu ya, mungkin di lain hari. Ini tema yang penting ya gitu, karena ya kita akan datang ya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ya, akan datang. Kita harus isi dengan ibadah ya, dengan amal yang soleh ya, karena itu bisa lebih baik daripada jihad ya. Dan juga apalagi sekarang hari liburan ya, nanti saja ditunda liburannya ya, ke pantai kemana lah, ke pulau mana gitu ya, itu tunda sajalah gitu. Untuk ibadah ya 1 sampai 9 Zulhijjah, kemudian tanggal 10-nya bantu untuk itu ya kurban dan sebagainya gitu. Cuma 10 hari lah gitu. Ya. Jangan sampai ketinggalan masa-masa ibadah itu ya, untuk beramal soleh ya gitu. Baik dengan sholat ya, sholat wajib tentunya disegerakan, sholat sunnah, kemudian zikirnya, tadi juga saum ya gitu. Terus juga sedekah ya gitu. Terus juga 1 sampai 9 ini juga tidak wajib ya, tapi bagi sahibul kurban ya, tidak memotong kuku dan rambut ya gitu. Bagi sahibul kurban ya gitu. Ya, sahibul kurban yang mau kurban. Bulunya dihitung. Hah? Bulunya
enggak sohibul kurban yang mau berkurban tidak memotong kuku dan rambut gitu maksudnya. Itu ada anjuran itu ya. Ya. Nah, ya kewannya pada ini pada sakit ya. Hah? Sapi-sapi pada banyak yang sakit. Nah itu ya untuk tema hari ini ya. Nah, insya Allah nanti fikih mah dilanjutkan di hari yang lain ya, di kesempatan berikutnya ya. Barakallahu fikum. Jadi sekarang tahun ini saja yang fikih sholat nanti ya. Rabbana atim lana nuran wa afil lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbik fil lana wa liwalidayna huma kama rabbayana shaghira. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.